Teh. Kamu kan laki-laki, saya dulu, awas. Teh. Kamu kan laki-laki, saya dulu, awas. Teh, ini berat, Teh. Aduh, saya Teh, itu tikungan sana, Teh. Aduh, itu Mundur pare dulu saya lah sedikit. Aduh, kehabisan, saya mau beli pare. Teteh mau beli pare? Mending beli punya saya aja. Nih, spiko nih 250 aja. Kurangin lagi 150 deh, 150. Borongan nih, saya kasih harga 200. Kalau nggak mau, Teteh mundur sana ya. 200, tapi itu ya, anterin ke rumah. Ongkos kirimnya? Udah mahal juga, anterin ke rumah, ya. Yaudah, yes. Ya wis, tak anterin ke UMKM keripik pare Juve Food dulu ya lur. Tahu berat apa? Hitung-hitung penglaris. Aduh, Ya, Teh. parenya banyak tuh. Iya, Teh. Parenya banyak, Teh. Minta dong sedikit buat masak. Oh, boleh, Teh, boleh. Ih, itu kan udah dibeli sama saya, udah diborong. Dikit aja, Teh. Minta berapa? Paling juga 5 biji. Tuh, Teh. Cuman 5 buah. Ya udah teh, nggak apa-apa deh. 5 kan ya. Tapi nanti kalau kamu di sini, anterin lagi ya di sana ya. Iya, ya, gua anterin Awas, nanti. sama dikirim. Iya, ya. Ih, tolong minta cuciin juga dong sama potongin. Tapi bijinya jangan dibuang. Oh, ya, Teh. Ya, Teh. Siap teh. Langsung aku cuci dan siapkan parenya. Ngomong-ngomong, pare-pare ini mau dimasak opo yo lur? Kok yo bijinya ndak dibuang? Padahal kan biasanya biji pare hanya berakhir jadi limbah. Kalaupun dimanfaatkan, terbatas untuk ditanam kembali. Walah, jadi penasaran aku lur. Aduh, si Gundul meni rajin, miring ngalangkung. Mangga, Pak. Di Jepang, Cina, dan Korea, pare bukan hanya jadi bahan makanan, tapi juga sebagai obat herbal. Mantep iki lur. Nah, biji dan buahnya sudah aku pisahkan. Sekarang tinggal dipotong tipis-tipis seperti ini lur. Oh iya lur, pare juga mengandung minyak atsiri yang memiliki khasiat anti jamur lur. Tapi kandungan ini pula yang memberikan efek rasa pahit pada pare. Mengolahnya dengan tepat bisa mengurangi bahkan menghilangkan rasa pahitnya. Salah satunya dengan meremas pare bersama garam seperti ini lur. Lalu biarkan sebentar hingga pare layu. Kemudian bilas dengan air bersih. Teh, ini Teh. Parenya udah aku cuci sekalian. Sama ini bijinya. Makasih, Andul. Ternyata Teh Fenty mau mengolah buah dan biji pare ini jadi poverches pare. Itu loh lur, pancake mungil khas Belanda yang sering dijajakan di restoran-restoran khas negeri Kincir Angin itu. Cara membuatnya mudah lur. Kocok telur hingga mengembang. Tuangkan susu dan tepung terigu. Kocok kembali hingga rata. Terakhir, tambahkan mentega. Nah, mudah kan lur? Daripada beli, yo mending kita bikin sendiri dan diinovasikan dengan bahan lokal toh. Biar lebih hemat dan juga banyak nutrisi tambahannya. Seperti biji pare ini.
Bijinya aku tumbuk hingga halus sebagai bahan campuran untuk adonan. Teh, segini udah cukup halus belum, Teh? Oh iya udah. Makasih Endul ya. Oh, iya, Teh. Udah cukup. Ada yang bisa saya bantu lagi, Teh? Udah nggak usah. Makasih cukup. Makasih Endul ya. Tinggal ya, Teh ya. Ya. Setelah halus, tambahkan pare ke dalam adonan, lalu aduk hingga tercampur rata. Terakhir, pisahkan adonan menjadi beberapa bagian dan berikan warna sesuai selera. Eits, tapi belum selesai lur. Soalnya provocesnya mau diberikan isian selai pare. Makanya, pare yang tadi sudah kusiapkan ditumbuk dulu sebelum dimasak. Walah, makin menarik iki. Pare yang biasa dijadikan lauk malah dibuat jadi manisan. Kalau Teh Fenty yang masak sih, aku jamin pasti jos gandos. Masak pare yang sudah ditumbuk dengan gula pasir. Aduk terus hingga air habis dan mengering seperti ini. Selanjutnya, tinggal masak adonan kue provoces menggunakan loyang cetakan setengah lingkaran begini. Lalu tuang adonan sedikit demi sedikit. Jika adonan sudah setengah matang, isi dengan selai pare, lalu tutup kembali dengan adonan. Balik adonan dan tunggu sampai matang yo. Sambil menunggu, aku mengantarkan pare pesanan Teh Yuli ke UMKM milik Bu Yulia. UMKM yang berada di Kabupaten Subang, Jawa Barat ini memproduksi berbagai macam olahan kudapan, salah satunya keripik pare lur. Teh, ini Teh, ngantar parenya, Teh. Aduh, Dul dari mana sih? Maaf, Teh, tadi bantuin si Teteh. Dul. Lagi, ayo bantuin dulu ya. Saya mau ambil uangnya dulu ya. Oh ya, Teh. Sebelum diolah, buah pare dipisahkan dari bijinya terlebih dahulu. Cara memisahkannya pun cukup unik lur. Menggunakan alat yang dimodifikasi dari peralon seperti ini. Jadi, proses pemisahan buah dan bijinya bisa dikerjakan dengan lebih cepat dan mudah. Setelah itu, pare diiris tipis dan direndam dalam air garam selama 2 hingga 3 jam untuk menghilangkan rasa pahitnya. Bu, udah habis nih, Bu. Ada yang bisa saya bantu lagi nggak? Udah. Yaudah, saya tinggal ya. Ya, makasih ya. Teh, si Gundul mana? Udah pergi barusan. Mau dikasih uang? Adonan untuk kulit keripik pare terbuat dari telur yang dikocok dengan garam dan kaldu bubuk. Setelah mengembang, tambahkan tepung beras serta tepung tapioka. Lalu aduk hingga adonan mengental. Terakhir, pare yang sudah dibilas dicelupkan dalam adonan dan digoreng sebentar dalam minyak panas. Wah lur, aromanya mantep pisan. Nggak heran jika pesanan keripik pare ini bisa mencapai 2.000 kemasan dalam 1 minggu. Nah, pas banget. Aku selesai bekerja, kue buatan Teh Fenty juga sudah siap. Walah lur, apik tenan toh. Nggak nyangka toh kalau ini terbuat dari pare. Enak banget ya. Kan? Nggak rasa pahit. Soalnya tadi kan kamu yang kalah. Enggak, aku udah manis sih. Mana aja dicariin. Oh, kenapa, Teh? Kan udah aku anterin tadi, Teh. Abang kamu ini. Ini nih uangnya. Oh iya, lupa aku tadi. Duitnya belum dikasih ya. Itu apa? Yuk, kalian makan. Cobain boleh? Boleh ya. Enak kayaknya ya. Wah, enak banget. Enak kayaknya. Enak loh.
Gimana? Enak kan teh? Rasa parinya itu loh lur, unik banget. Adonannya lembut, gurih, berpadu ciamik dengan selai parinya. Rasa pahit pada pari juga sudah tidak terasa karena diolah menjadi kue manis seperti ini. Wah, cara baru nih lur, menikmati pare. Anak-anak juga pasti suka iki. Dijamin tidak akan tahu kalau ini terbuat dari pare yang pahit. Lur, di Desa Bunihayu, Kabupaten Subang, banyak warganya yang membudidayakan aloe vera atau lidah buaya. Wajar saja, soalnya lidah buaya iki punya nilai ekonomi yang tinggi lur. Selain populer sebagai bahan dasar berbagai produk kecantikan, lidah buaya belakangan juga populer sebagai tanaman hias kekinian. Oh iya lur, daun lidah buaya bisa dijadikan indikator kesehatan tanaman ini loh. Daun lidah buaya yang sehat haruslah padat, berisi, dan berbentuk lurus. Apabila daunnya tipis dan keriting, berarti lidah buaya membutuhkan lebih banyak air. Sedangkan jika daunnya terkulai, berarti membutuhkan lebih banyak sinar matahari. Kalau mau tanam lidah buaya, kalian harus waspada terhadap hama, jamur, dan penyakit, termasuk rumput-rumput liar ini lur. Soalnya bisa mengambil asupan makanan yang dibutuhkan oleh tanaman lidah buaya. Tanah di sekeliling tanaman lidah buaya ini juga sekalian aku gemburin lur, supaya lidah buayanya tumbuh makin subur. Oh ya lur, dari penanaman pertama, lidah buaya butuh waktu 9 bulan untuk tumbuh besar. Setelah itu, tiap bulannya lidah buaya bisa dipanen terus-menerus loh. Bahkan tanaman ini bisa hidup hingga 100 tahun loh. Pak, yuk istirahat dulu. Pak, istirahat dulu Pak. Cocok banget iki lur. Panas-panas gini, habis kerja seharian, ngasuh sambil minum sari lidah buaya dan ngemil nanas Subang. Mantep tenan. Ayo, siapa yang mau ikut nyantai bareng kita? Wah, pasti enak banget tuh kalau dibuat makanan nih Pak yo. Asik. Teh, Mau? boleh teh? Buatin makanan dari lidah buaya teh? Boleh? Nanti tak bantu lah. Iya, siap. Teh, ini lidah buayanya teh. Segini cukup buat makanan. Cukup loh. Nanti dibersihin, ambil kulitnya. Kulitnya diiris-iris, dagingnya juga diambil. Oh, kulitnya nggak dibuang? Enggak, Dipakai juga? iya, Oh iya teh. iris-iris ya. Ya teh. Lidah buaya dikenal memiliki segudang nutrisi yang berguna bagi kesehatan. Di antaranya, lidah buaya sangat baik untuk mengatasi masalah pencernaan, menurunkan kadar gula darah, menyembuhkan peradangan, dan masih banyak lagi lur. Sedangkan untuk kecantikan, getah lidah buaya dipercaya memiliki banyak manfaat jika digunakan sebagai perawatan kulit dan rambut. Dijamin mulus dan halus. Tapi kalau mau dimasak, harus dibersihkan lur. Kalau enggak, bisa menyebabkan alergi pada sebagian orang yang sensitif. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya mengolah lidah buaya atau aloe vera ini supaya rasa gatalnya hilang.
dan mengurangi lendirnya. Nah, caranya nih, ditaburi baking soda supaya semua lendirnya atau sebagian lendirnya keluar dan rasa gatalnya itu hilang. Boleh dicoba. Lur, ternyata lidah buayanya mau diolah menjadi kelapa tart oleh Teh Tiara. Kue ini biasanya identik dengan kelapa dan krim custard yang manis dan lembut di lidah. Tapi kali ini Teh Tiara menginovasikan kudapan khas Manado ini dengan sentuhan lidah buaya yang menyegarkan. Selain enak, bahannya juga sederhana loh, Lur. Hanya menggunakan air dan daging kelapa muda, susu, telur, margarin, gula bubuk, garam, serta bubuk kayu manis dan kismis sebagai pelengkap. Cara membuatnya juga gampang. Semua pasti bisa. Campurkan telur, gula bubuk, susu, air kelapa muda, dan garam. Lalu kocok hingga mengembang. Teh, ini Teh, lidah buaya sama kulitnya udah aku potong-potong Teh. Ya, iya Dul. Ininya dagingnya tolong jadikan manisan ya. Oh ya, ini kulitnya Teh. Udah nanti biar saya asah ya. Oh ya Teh. Manisan lidah buaya nantinya akan dijadikan isian klaper tart. Nah, sambil menunggu adonan klaper tartnya mengembang, aku buat dulu yo manisane. Masak gula dengan sedikit air dalam wajan sambil diaduk biar tampilannya menarik. Tambahkan pewarna yo, Lur. Jika sudah mendidih, masukkan lidah buaya. Masak hingga air manisan mengental. Teh, ini Teh manisannya Teh. Oh iya Dul, makasih. Ada yang bisa saya bantu lagi Teh? Oh nggak usah Dul, biar saya saja. Oh ya Teh, tinggal ya Teh ya. Makasih. Selanjutnya, adonan dimasak hingga mengental. Kemudian, tambahkan margarin, kelapa, kismis, dan sedikit bubuk kayu manis. Aduk hingga rata. Jika adonan sudah matang, susun adonan bergantian dengan manisan lidah buaya. Oh iya Lur, kalian tahu enggak kalau kudapan yang satu ini diadaptasi dari kuliner Belanda di era kolonial. Dalam bahasa Belanda, klaper berarti kelapa, sedangkan tart berarti kue. Jadi, klaper tart bisa diartikan sebagai kue kelapa. Kue ikon Minahasa ini memang memiliki banyak penggemar, Lur. Makanya nggak heran kalau klaper tart kini juga populer di seluruh penjuru negeri. Rasanya pun kini lebih bervariasi, seperti halnya klaper tart lidah buaya ini, Lur. Nah, kalau sudah tersusun rapi gini, berikan topping kulit lidah buaya sebagai pengganti kelapa. Iya, kalian tidak salah lihat, Lur. Bukan cuma dagingnya saja, kulit lidah buaya juga bisa dimakan. Jangan lupa tambahkan kismis dan taburan bubuk kayu manisnya, Lur, biar aromanya mantep. Wih, tampilannya sudah apik tenan ya, Lur. Tapi yo belum selesai. Klaper tart harus dipanggang terlebih dahulu agar adonan memiliki tekstur lebih padat seperti puding. Lur, ini dia nih yang namanya klaper tart lidah buaya. Gimana? Lapisan warna-warninya apik banget toh, Lur. Klaper tart aja udah enak banget. Apalagi kalau dicampur dengan lidah buaya koyo gini, pasti makin mantep. Ayolah Teh,
Aku udah ndak sabar. Duluan ya, duluan. Wah, klaper tart memang nggak ada lawan, Lur. Rasanya manis lembut, meleleh di lidah. Yang bikin makin spesial, jelas manisan lidah buayanya. Kenyal, segar, bikin sensasi rasa yang berbeda. Walah, kalau kayak gini, aku harus nambah lagi nih. Ya Bu, Tolong kumpulin entok buat dibawa ke rumah Pak Mudin. semuanya Bu. Iya semuanya. Oh ya Bu. Siap, Bu. Aku tangkap dulu entoknya. Entok iki sebenarnya sejenis unggas yang masih termasuk keluarga bebek. Seperti bebek, entok juga dipelihara untuk diambil daging dan telurnya. Walah, jangan kabur-kaburan gitu toh. Ayo sini, biar tugasku cepat selesai. Akhirnya dapat semua entoknya. Aku harus langsung bawa entoknya ke tempat Pak Mudin iki. Biar lebih cepat, aku akan antar entok pakai motor aja. Aku mesti pelan-pelan bawa motornya biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Aman, Lur. Sampai juga di tempat Pak Mudin. Bah, antar entok ini Bah. Oh iya. Taruh mana Bah? Ya taruh sini aja ya. Membersihkan bulu entok memang sedikit rumit karena bulunya yang cukup tebal. Tapi aku punya tips, Lur. Setelah entok disembelih, langsung direndam air panas selama 15 menit. Bener toh? Jadi lebih gampang nyabutnya. Tapi yo mesti sabar mencabut, soalnya bulunya wakeh. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya ngolah entok supaya bau amisnya hilang. Nah, caranya nih, dagingnya sebelum dimasak kita lumuri dulu dengan kunyit. Jadi kunyit ini akan menyerap bau amis atau bau anyir dari daging entok itu sendiri. Boleh dicoba. Selanjutnya, entok diungkep supaya lebih empuk. Biar cepat empuk, ada cara nih, Lur.
Teman-teman, ada tips nih dari nenek moyang gimana caranya masak atau merebus daging-dagingan supaya cepat empuk. Nah, caranya kita bisa masukkan sendok logam atau stainless steel supaya cepat empuk. Karena stainless steel atau logam ini adalah penghantar panas yang bagus banget. Boleh dicoba. Teh Heni dan Teh Nanda lagi menyiapkan bumbu dan saus untuk olahan entok. Katanya mereka mau membuat saus palak panir khas India, lur. Wah, ketoke mantep kuwi rasane. Masakan India kan kaya rempah. Aku paling seneng makanan yang kaya rempah. Bahan saus palak panirnya pakai keju yang dipotong dadu, irisan tomat, dan bawang putih. Yang bikin spesial ada tambahan daun bayam. Untuk bumbu bakarannya ada bawang putih, bawang merah, cabai, jahe, dan garam. Semuanya dihaluskan yo. Teh, bayamnya tolong ya. Ya. Kita bawa ke dapur, sudah beres. Kalau sudah, semuanya diulek sampai halus. Belum selesai, lur. Masih harus dimasak lagi. Tambahkan susu cair, garam dapur, gula, dan garam masala. Tunggu sampai semua tercampur rata dan saus mengental. Iki hasil jadi nih, saus palak panir khas India. Ada nih, sudah mateng, tinggal dibakar. Nah, ini yang kita bakar nih, ini yang spesial nih. Baru mulai dibakar, tapi aromanya sudah menggoda, lur. Apalagi kalau diolesi sambal jahenya, pasti bikin ngiler iki. Nggak perlu lama bakarnya yo, soalnya entoknya kan udah diungkep. Ah, ini kelihatannya udah setengah mateng nih. Tapi juga udah mateng direbus. Teh, saya duluan ya. Oke, siap. Bah, Udah siap duluan makan Pak ya. Makan duluan. Mari makan, lur. Ternyata
Entok dengan cocolan saus pala panir khas Indianya memberi sensasi rasa yang unik. Gurihnya daging entok rasanya masuk lur dengan saus rempah khas India. Opo meneh kandungan gizi entok juga mantul. Salah satunya bisa membantu pembentukan otot. Cocok banget buat aku toh. Teh Nurul mana yo? Katanya mau kesini, kok nggak ada? Bilangnya sih mau ajak petik sawu bareng-bareng. Kenapa teh? Gunduh sih lama. Teteh yang lama. Sampai akhirnya saya jalan duluan motong lihat sawah. Aku tadi jalan sana. Waduh. Udah biar sepeda saya bawa. Teteh bawa bambunya dah. Duh, lain kali hati-hati teh. Untung nggak kenapa-kenapa. Udah teh, bawa di sana teh. Nah, tunggu sini dulu ya, ya. Saya maju dulu ya. Ya. Aduh, capek dulu. Lumayan tinggi ki pohon sawunya. Sepertinya 10 meteran lebih. Tapi kalau ukuran panjat memanjat sih, serahkan aja padaku teh. Hati-hati, Dul. Iya, Teh. Sopo yang suka sawo, biarpun warnanya gelap, tapi manisnya luar biasa. Setuju toh? Kalau sudah memasuki bulan Januari sampai Maret, buah ini melimpah di Pangandaran, Jawa Barat. Tapi kalau perawatannya baik, tanaman ini bisa berbuah sepanjang tahun loh. Malahan, zaman sekarang, tanaman perdu ini bisa juga ditanam di pot. Istilah kerennya tabu lampot alias tanaman buah dalam pot. Canggih yo. Teh Nurul bilang, aku harus memetik sawo yang sudah tua atau matang. Cirinya udah dilepaskan dari tangkainya. Buah matang tidak selalu berada di ranting yang sama. Kadang aku harus pindah cabang. Kalau turun dulu kan repot. Jadi ya loncat aja deh. Tapi kalau nggak terbiasa, jangan sekali-kali niru loh. Baru inget kalau tadi bawa galah. Pakai ini aja lah, supaya lebih mudah dan dapat banyak sawo. Udah, Dul, turun. Oke, jatuh dan kumpulin, Teh. Lumayan, dapat sekantong. Ayo teh, langsung kita bawa pulang aja. Udah, taruh, Bapak. Nggak banyak buahnya.
Udah naik dulu. Nah, pegangan ya. Sawo punya kandungan zat besi yang bisa membantu tubuh memproduksi sel darah merah. Jadi, apik yo untuk mencegah anemia. Wis cukup. Langsung dibawa ke dapur aja iki. Oh iya, kata Teh Nurul, buah sawonya mau dijadikan selai untuk isi kue mochi. Sawo mengandung banyak air, jadi nggak perlu tambahan air lainnya yo. Langsung ditambahkan gula pasir aja. Sambil diaduk gini, sekalian menghancurkan sawonya. Setelah warna giliran Teh Nurul dan Teh Dini yang membuat adonannya. Tepung ketan dan tepung maizena disangrai dulu. Gak usah lama-lama juga, sampai tepungnya cukup hangat aja. Penyangraian seperti ini untuk mencegah tepung menggumpal dan mencegah kemungkinan adanya kutu. Kalau Teh Dini, kebagian tugas membuat santan. Teh atos maruna. Iya, taca tujuh marun. Mensok. Oh iya, santan nggak cuma bikin gurih makanan loh. Kandungan di dalamnya juga bisa mendukung sistem kekebalan tubuh. Atas teh. Adonan kue mochi dibuat dari tepung ketan, tepung maizena, dan gula pasir. Aduk rata yo. Lalu masukkan santan sedikit demi sedikit sambil diaduk. Tambahkan garam secukupnya. Jadi rasanya nggak cuma manis legit aja. Kalau mau buat mochi warna-warni, tinggal ditambahkan pewarna makanan aja. Atas teh. Atas teh. Ya Teh, Isiannya udah jadi. udah Teh, tinggal diisi. Isi yuk. Yuk. Ambil adonan kira-kira sebesar bakso, lalu pipihkan. Nah, isi tengahnya dengan selai sawo. Secukupnya aja ya, jangan kebanyakan yo. Kalau terlalu besar, bisa repot lo makannya. Selain itu, kalau kemanisan karena kebanyakan selai, bukan enak malah jadi nek, ya toh? Jangan lupa selalu taburi tangan dengan tepung supaya adonan nggak lengket di tangan. Aturan ini juga berlaku untuk wadahnya. Gimana? Warna-warninya ciamik toh? Yuk dicicipi. Apa iya rasanya juga ciamik? Ya Kak, dicicipin Kak, mochinya Kak.
Ayo, Mang. Isiin ini. Iya, sawo ya, Mang. Wena Apple, jadi pengen nambah nih. Siapa dulu yang bikin? Ayo. Ojo isin-isin kalau mau nambah.